Diskusi di Ormas Nasab. Betina Ba'alwi simpulkan Diponegoro bermarga Ba'abut. Hasil pernikahan Ba'alwi dengan Putri Sultan Hamengkubuwono kelima. Padahal dalam catatan sejarah, Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono ketiga. Beginikah kualitas orang yang katanya bergelar profesor dari Universitas Indonesia? Itu kalau dari cerita kita bisa mendapatkan cita-cita orang Yaman yang akhirnya menduduki posisi di keraton karena ikatan perkawinan. Bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya bukan orang Jawa, tapi Pangeran Nagoro adalah seorang Bakbut. Bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya bukan orang Jawa, tapi Pangeran Nagoro adalah seorang Bakbut. Bakbut itu salah satu klan di ini. Saya juga gampang buat cerita kayak gitu ya. Apa? Aristoteles itu orang Jawa, Mas. Nah, nama aslinya Aristo karena dia suka bertapa di pinggir kali ketemu Nabi Khidir gitu. Terus teles gitu. Terus lama-lama jadinya orang-orang manggil dia Aristoteles gitu. Ya Allah ya Karim. Ini artinya bahwa cerita sejarah-sejarah fiktif atau sejarah-sejarah yang dibelokkan, dipalsukan oleh segerombolan klan keluarga keturunan pengungsi Yaman di Indonesia ini memang bukan main-main. Bukan hanya diceritakan oleh bocil-bocil turunan Yaman yang tidak sekolah. Ini diceritakan oleh seorang profesor, seorang akademisi dari UI katanya, Profesor Yasmin As-Sahab. Artinya kan memang sudah ada rencana dan agenda sistematis dari kelompok keluarga keturunan Yaman di tanah air ini untuk mengobrak-abrik sejarah bangsa, sejarah tokoh-tokoh bangsa, sejarah para pahlawan bangsa kita. Dan ini tentu sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan peradaban bangsa dan negara ini. Kalau tidak diluruskan, nanti generasi anak cucu kita tahunya bahwa negara ini, para pejuang bangsa ini adalah orang-orang Yaman, yang kemudian mengakibatkan generasi penerus kita ke depan akan tunduk kepada orang-orang Yaman, keturunan Yaman di Indonesia. Dan hari ini sudah terjadi. Mukibin lengop ya. Hari ini sudah banyak yang nyembah-nyembah dalam tanda petik ya, membela mati-matian narasi-narasi keturunan Yaman yang tidak berdasar ini. Jadi PR penting bagi negara adalah membereskan keturunan-keturunan Yaman ini agar tidak ngoceh seenaknya sendiri, tidak membuat narasi-narasi dobol, narasi-narasi bohong tentang sejarah bangsa ini. Klaim sejarah seenaknya sendiri, saya anggap seenaknya sendiri lah, karena sejarawan di tanah air ini tidak pernah ada yang mengatakan demikian. Yang mengatakan bahwa para tokoh-tokoh kita keturunan orang Yaman ini ya orang Yaman sendiri, artinya kan itu memang klaim sepihak. Apalagi sumbernya katanya dari tokoh Yaman, apa-apa sejarah bangsa ini kok bersumber dari Yaman. Yang bercerita ini dari sisi sejarah aja nggak masuk. Sejarah bangsa ini yang paling akurat sumbernya adalah sejarawan nasional, sejarah bangsa kita sendiri. Yang tahu sejarah bangsa kita ya orang kita, bukan orang dari luar sana, apalagi dari Yaman. Orang yang datang ke sini nggak jelas ujung pangkalnya, dan DNA genetiknya bahkan orang Yahudi, mengklaim keturunan Nabi segala. Ini sungguh luar biasa. Tidak hanya seorang Profesor Yasmin yang mengatakan Diponegoro adalah keturunan dari klan Yaman, dari klan atau keluarga Ba'abut, tetapi Profesor Quraish Shihab pun pernah mengatakan kan, sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Yakni mengatakan bahwa tuanku Imam Bonjol adalah juga keturunan orang Yaman, bermarga Shihab juga. Sama seperti marganya Profesor Quraish Shihab. Siapa nama lengkapnya lupa itu. Yang jelas dikatakan sebagai klan Bani Shihab. Berarti sama dengan klannya
Profesor Quraish Shihab, Rizik Shihab, Najwa Shihab, tentu saja ya anaknya Profesor Quraish Shihab, dan Shihab yang lain. Ini kan perampasan dan perampokan sejarah menurut saya. Dan yang perlu diselidiki menurut saya, kapasiti seorang profesor, seorang doktor tentu saja tidak mungkin mengatakan, menceritakan hal tersebut hanya asal atau bersumber dari katanya. Pasti ada manuskrip yang ditulis sebelumnya. Nah, ini yang perlu dikorek ini. Dari manuskrip siapa mereka bercerita ini, manuskrip bikinan siapa yang mereka cerita, legalisasi dari mana manuskrip itu. Jangan-jangan manuskrip yang mereka bikin sendiri, mereka legalisasi sendiri untuk menjadi dasar. Ini penting ini. Kalau memang betul ditemukan, bakar itu semua manuskrip. Kan itu akan menyesatkan sejarah tanah air kita, sejarah para pahlawan kita, sejarah perjuangan bangsa, peradaban kita. Kalau tidak dibakar berbahaya, menyesatkan. Mereka sepertinya memang ingin menguasai bangsa dan negara kita dengan cerita-cerita fiktif, palsu, sejarah, sampai DNA mereka yang ternyata sudah banyak dibuktikan berhaplogrup Yahudi Askenazi G, mengaku-ngaku sebagai zuriat keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak bisa dibiarkan. Sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan bangsa, kelangsungan peradaban di Nusantara ini. Kalau yang cerita-cerita bocil-bocil yang tidak tahu tentang ilmu sejarah, yang tidak pernah sekolah, tidak bisa, tidak alim tentang ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain, kita bisa maklumi karena kebodohan mereka. Tetapi kalau yang cerita bergelar profesor ini tentu harus dilacak, harus dipertanyakan dari mana dia bisa bercerita seperti itu. Mengangkangi para tokoh-tokoh bangsa kita hanya ingin eksistensi di sini. Semua orang sudah tahu hari ini bahwa klan keturunan pengungsi Yaman ini, ya, orang Yaman dulu leluhurnya masuk ke sini bersama dengan penjajah Belanda. Penjajah Belanda, kelompok-kelompok POC pedagang Belanda, kelompok-kelompok bermarga Yahudi. Bagaimana mungkin ke sini kemudian berniat dakwah, membawa keturunan Nabi, dan bagaimana mungkin ada keturunan Nabi mau diajak kerjasama dengan orang-orang Yahudi, penjajah Belanda, musuh umat Islam di Indonesia? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Orang Yahudi bawa temannya sama Yahudi. Makanya ketika kemudian dites DNA hari ini, banyak orang-orang Yaman yang sudah berani. Haplogrupnya pun sama dengan orang-orang Yahudi. Artinya mereka satu geng, satu kelompok, satu visi-misi. Tidak percaya, silakan para kabib-kabib Yaman itu tes DNA yang lain. Mengapa mereka menolak, tidak mau tes DNA? Ya karena mereka pasti sudah tahu bahwa kalau tes DNA ya paling jauh, gak jauh-jauh hasilnya juga genetiknya, haplogrupnya G juga. Ini kan bukti nyata ilmu genetika, teknologi membuktikan siapa aja di diri mereka sebenarnya. Kalau orang-orang Yahudi kok mengaku sebagai leluhur-leluhur Nusantara, tokoh-tokoh kita diaku sebagai keluarganya, Wali Songo diaku sebagai keluarganya. Allah kali. Ini saya jadi ingat ini. Jadi cerita Pangeran Diponegoro sebagai keturunan Yaman tidak hanya satu sumber, tidak hanya dari Profesor Yasmin Shihab ini. Tapi ada juga yang lain, ada yang mengatakan Diponegoro katanya bin Yahya juga. Oleh karena itulah kemudian keturunan Pangeran Diponegoro yang di Banyumas ini, itu juga ada dua versi. Yang satu dikatakan bin Yahya, yang satu dikatakan bin Ba'abud sama kayak Yasmin ini. Ini kan membuktikan bahwa mereka memang bermain-main dengan sejarah semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Kalau sumber manuskripnya benar kan mestinya sama, bin Yahya semua, bin Ba'abud semua. Nah ya, yang sudah beberapa kali saya tampilkan di video sebelumnya kan, di Banyumas ini ada tokoh penting, tokoh ulama Nusantara turunan Pangeran Diponegoro, namanya Mbah Abdul Malik, Mbah Kiai Abdul Malik, yang diklaim diaku sebagai gurunya Habib Lutfi Pekalongan. Mbah Abdul Malik ini adalah bin Mbah Kiai Muhammad Ilyas, ulama Ali. Mbah Kiai Muhammad Ilyas bin Ali Dipowongso. Ali Dipowongso bin
Ali Pangeran Dipodingrat, bin Pangeran Diponegoro, bin HB3, semua jalur laki-laki lurus. Nah, buku Aurat Torikonya Pekalongan itu ditulis Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Ini kan ngawur, padahal bin Ali Dipowongso yang benar. Bin Ali Dipowongso ini bukan Habib, bukan bin Yahya. Kalau Mbah Ali Dipowongso bin Yahya berarti kan kata saya bin Yahya semua sampai Pangeran Diponegoro bin Yahya. Satu, yang kedua, di makomnya Mbah Ilyas di Sokaraja ditulis Mbah Ilyas bin Ali Ba'abud. Nah, ini berarti sama dengan klaimnya Yasmin ini. Artinya apa? Ada dua kelompok klan Habib keturunan Yaman, pengungsi Yaman di Indonesia yang mengaku-ngaku mengklaim rebutan duriahnya Pangeran Diponegoro di Banyumas. Yang satu adalah keluarga Pak Abud, yang satu keluarga bin Yahya. Semuanya ngawur semua. Tapi alhamdulillah ya, kemudian ketika kita cek langsung ke lokasi makomnya Mbah Ilyas, dan memang benar tertulis di papan namanya, di situ ada Mbah Ilyas bin Ali Ba'abud. Kita kita angkat di YouTube dan bahwa itu tidak benar. Alhamdulillah hanya 1 hari berselang pihak keluarga kemudian mencopot papan nama silsilah yang tidak benar itu. Dan alhamdulillah hari ini sudah selamat pencaplokan keluarga besar keturunan Pangeran Diponegoro di Banyumas ini dari klaim klan imigran Yaman itu. Pihak keluarga di Sokaraja Banyumas ini sudah membantah dengan tegas bahwa itu tidak benar. Mbah Malik bin Mbah Ilyas adalah bin Ali Dipowongso, bukan bin Yahya, bukan Pak Abud. Bagaimana ocehan klaim semaunya sendiri dari orang-orang keturunan Yaman. Ini PR besar bagi sejarawan di negara ini. Mudah-mudahan jangan sampai lama-lama, bereskan, cari mereka dasar manuskripnya mereka apa, mengklaim bahwa Pangeran Diponegoro keturunan Yaman, baik Pak Abud maupun Yahya. Cari, kalau ada manuskripnya, cek manuskrip dari siapa yang bikin mereka semua, pakari semua itu, buku-buku yang dicetak oleh keluarga keturunan Yaman tentang sejarah yang ngawur-ngawur, cetak, tarik semua, kumpulin, bakar, masukkan teman sampah demi menyelamatkan peradaban di Nusantara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.